sepatu lari brand luar negeri, masa iya harganya 500 ribuan? Pasti KW sih itu, ya kan? Sepatu KW kan, ngaku deh. Kembali lagi ke konten review sepatu Lariwe Digital Media. Review sepatu paling sok tahu, paling ngawur, paling sesat, ramu tuh. Udah siapin leher belakang untuk dengerin bacotan sok tahu kita? Let's go. Sedikit fun fact, brand Diadora ini brand legend Itali yang udah dari tahun 1984 cuy. Gila nggak tuh? Legend cuy. Dan buat anak-anak generasi 90-an kayak gua gini harusnya familiar ya, karena kita kan dulu tontonannya Liga Italia Serie A gitu ya. Bajunya siapa ya dulu ya? Jersey siapa ya? Nah, kalian mah Gen Z nggak ada yang tahu ya. AS Roma, Francesco Totti, Montella, Gabriel Omar, Batistuta. Gila, jadul banget gua. Oke, jadi hari ini gua mau review sepatu dari brand legend ini, dari brand Diadora. Dan lu pernah gak sih kalau lagi ke Sport Station yang orange itu ya, terus lu kesana pasti atau biasanya beberapa orang kesana itu nyari yang last piece, yang diskonnya udah gede banget gitu ya, bukan yang kesana itu benar-benar nyari sepatu lari. Karena gue pun demikian gitu, dan wajar aja sih karena gue pun nggak tahu gitu ya kalau ada brand-brand di situ seperti Diadora salah satunya yang ternyata ada sepatu larinya cuy, dan variasinya banyak banget. Baru tahu kan lo? Ya kan? Apa udah tahu? Oh, udah tahu ya? Oke. Ini dia udah ada di depan gua, Diadora Parco. Jadi ini Diadora Parco. Udah nggak usah banyak cincong, langsung aja kita unboxing dan lihat lebih detail. Langsung aja gua unboxing. Kotaknya sih ya biasa aja ya. Saya logo Diadora di sini. Oke, jadi langsung gua unboxing aja. Oh, wow. Oke. Menarik. Jadi sepatunya kayak gini, cuy. Jadi sepatunya looknya kayak gini. Warnanya warna biru. Ada perpaduan warna putih sama warna hijau neonnya. So, langsung aja kita bahas lebih detail. Ya, penampakan sepatunya dengan lebih detail, semoga terlihat jelas ya. Jadi dari desain, warnanya itu ada navy, terus ada mix aksen hijau neon dan putih gitu ya. Bagus untuk sebuah sepatu dari yang tentunya brand legend cuy. Oke, kayaknya gue singkirin dulu deh kardusnya ini biar lebih enak dilihat. Oke. Oke, sekarang gua akan coba ngebahas desainnya dulu, looknya. Jadi menurut gua sih apa ya, ini sepatu cukup bulky ya nih. Maksudnya gemuk banget gitu ya. Ini gue takutnya kalau dipakai di kaki kayak gue ini jadi kayak badut gitu ya. Ya makanya dia pakai sepatu yang lebar besar gitu ya, bulky. Dan kalau gue lihat sekilas ya, ini dari sisi lidahnya B aja sih sebenarnya, bukan yang tipis lembut banget gitu kayak beberapa sepatu yang sudah kita review sebelumnya. Tapi oke lah, bantalannya tebel di lidahnya sini dan di bagian belakang, means ini sepatu akan memberikan kenyamanan sih, karena emang self claimnya yang gue lihat di websitenya, Diadora Parco ini menawarkan kenyamanan namun dengan tetap stylish gitu ya. Nah, kenyamanannya di mana? Gue merasa sih sepatu ini sengaja dibikin lebar karena dia khusus atau ingin menyasar orang-orang yang kakinya wide. Jadi memang di sini self claimnya dia lo wide tuh, yang artinya memberikan kelegaan di jempol kaki kita, karena banyak pelari juga yang
kakinya tuh white, jadi sehingga di sini kadang potensi blister di bagian sini juga, di jempolnya, di bawah jempolnya. Dan harapannya dengan sepatu model-model kayak gini, white toe gini, ini akan memberikan kenyamanan, menghindari potensi risiko blister, dan tentunya dipakai lari enak banget sih. Sepatu ini tuh buat gue pribadi nggak terlihat seperti apa ya, looknya tuh nggak kayak sepatu lari gitu cuy, ya nggak sih cuy? Gue merasa ini justru malah kayak sepatu jalan gitu, sepatu main, kayak bukan buat lari, buat commute aja ke kantor mungkin, atau misalnya ke mall nongkrong, ya nggak sih? Tapi kalau lihat colorway Diadora Parko yang lain sih, baru deh tuh looknya kelihatan banget kalau ini sepatu lari. Dan mungkin emang looknya yang warna ini menurut gue pribadi sih nggak kayak sepatu lari ya. Kayak kurang seru aja gitu untuk jadi sebuah sepatu lari, serius. Gue merasa ini mending jadi sepatu kantor gue aja sih paling nanti gue pakai nih, atau ya at least nge-gym lah. Nah jadi sepatu ini menurut gue sih akan gue pakai justru ya buat ke kantor di hari Jumat gitu ya, di Smart Casual Day. Sepatu ini menurut gue oke banget sih buat commute, untuk perjalanan di trotoar Sudirman, SCBD, terus juga kayak ke MRT gitu ya, naik Gojek, Grab. Ini nyaman sih ketimbang harus pakai sepatu pantofel seharian sih. So buat desain untuk sebuah sepatu lari sih gue nggak ngerasa ini oke ya, kayak kurang seru aja gitu. Jadi overall sepatu ini ketika dipakai lari atau commute ke kantor segala macem, gue kasih nilai 7/10 sih. Oke, sekarang gue akan ngebahas dari segi spesifikasinya yang terlihat aja, bukan yang detail dalam banget karena bukan gue expertise-nya. Sekali lagi kita membahas sepatu lari di channel ini dengan ngawur, dengan sok tahu. Dan Diadora Parko ini self claimnya adalah sepatu yang white toe yang tadi gue bilang. Dia lebar di sini, yang artinya untuk kamu warga yang kakinya jenisnya itu white atau lebar, justru ini bisa jadi opsi kamu sih. Jadi nantinya potensi risiko blister di bagian jari ujung-ujung sini, jempol dan kelingking di ujung sini itu bisa lebih kecil, dan harapan sih emang akan nyaman aja dan gak ada masalah dengan blister sih harusnya ya. Karena kan di sini dia emang sengaja didesain white. Nah, buat gue yang kakinya cenderung narrow, buat gue ini lega banget sih. Karena kaki gue kan lebih apa ya, narrow itu kan yang lebih sempit, nggak lebar. Jadi ketika pakai sepatu yang tipe white kayak gini, itu benar-benar di bagian depan itu enak banget sih, nyaman banget. Untuk size-nya sih gue rasa ini real size ya, true size ya. Jadi gue emang kalau pakai sepatu lari brand yang selama ini gue pakai itu selalu di size 43, dan untuk di Diadora Parko ini gue juga asli di 43 itu nyaman, udah pas banget, 27,5 cm, nggak perlu upsize. Nah di sini kita bahas sekilas aja. Jadi untuk uppernya ini bukan tipe sepatu yang tipis banget ya, yang cenderung peruntukannya untuk speed. No, ini menurut gue sih justru emang buat menyasar orang-orang yang mungkin baru memulai lari tapi no idea dengan brand-brand sepatu lari lokal mungkin ya, ataupun kalau ada tapi bingung mau nyobanya di mana karena semua online, nyari tokonya susah, dan ada akhirnya nyari brand yang pasti aja. Dimana brand Diadora ini menurut gue adalah brand legend yang well known, orang-orang tahu, dan brand yang sudah lama. Nggak mungkin kaleng-kaleng sih, pasti quality oke banget. Dan terbukti memang dari segi jahitannya, dari kualitas uppernya, meskipun ini adalah sepatu untuk easy run mungkin, atau mungkin orang yang baru mau memulai lari, ini udah termasuk nyaman sih menurut gue. Uppernya itu nggak yang tebel banget, nggak yang bikin gerah banget, nggak yang kaku banget, nggak yang meluk kaki kita banget. Dan itu bisa kerasa ya kalau sepatu-sepatu harganya
tertentu itu biasanya kalau dipakai itu kayak tebelnya itu kerasa banget gitu, kayak kaki itu kayak berasa dipeluk banget dan sering kali gue nggak ngerasa nyaman ya. Nah kalau ini gue ngerasa emang untuk uppernya ini nyaman sih, untuk sebuah sepatu easy run. Jadi gue udah nyoba make di treadmill dan di GBK itu sekitar kurang lebih ya 40-60 menit easy run aja di pace 730, nggak sampai 6 sih, emang santai-santai aja. Ya again gue lagi agak ribet di kantor, jadi emang jadwal lari gue bolong-bolong banget. Korporat, budak korporat. Tapi ya udah coba disempetin dan pelan-pelan aja, nyaman-nyaman aja. Yang penting durasinya dapat 60 menit dan mencoba rutin. Dan sepatu ini menurut gue nggak ada masalah sih, nggak blister, nyaman-nyaman aja. Empuk juga, gue bisa bilang ini sepatunya terbilang empuk ya. Memang sesuai klaimnya sepatu ini menawarkan kenyamanan dan stylish atau style modern. Agree, gue setuju. Nyaman banget, gue pakai ini untuk easy run yang tadi gue bilang 60 menit, 40 menit. Nyaman banget, gak ada masalah. Oke aja, apalagi lanjut gue pakai kerja gitu ya, untuk commute, untuk menikmati jalan kaki di sekitar SCBD. Jadi satu sepatu gue bisa pakai untuk berbagai occasion sih. Lari lanjut ke kantor ya paling bau aja. Dan apakah enak sepatu ini dipakai untuk speed? Ya gue nyoba juga di PS6, PS5, menurut gue kurang ya kurang untuk speed sih, kurang ya. Menurut gue nggak nyaman gitu. Karena emang peruntukannya seharusnya ini bukan buat sepatu speed training ya. Bukan sepatu yang diperuntukkan untuk ugal-ugalan sih menurut gue. Justru ini sepatu yang diperuntukkan untuk ya easy run aja, pelan-pelan aja, lari senyamannya gitu. Untuk yang nanya harganya sabaraha, jadi sepatu Diadora Parco ini harganya sebesar 599.000 atau ya bulatkan aja 600.000. Jadi udah ada di sport station di kota-kota kamu pastinya. Warnanya banyak, warna colorway-nya di sini juga banyak, gak cuma ini, ada warna yang lain dan itu keren banget. Jadi apakah untuk harga segitu sepatu ini worth it? Pendapat gue pribadi sih, like again ini tergantung kebutuhan kamu. Karena kalau kamu nyari brand sepatu yang pasti yang bisa kamu coba di toko, yang brandnya well known, ya Diadora dengan harga 599.000 bisa jadi best opsi sih buat kamu yang mungkin baru mau mulai lari dan mau cari sepatu lari pertama kamu. Tapi harus diingat, dengan harga 600.000 let's say, sebenarnya kamu punya opsi banyak sih. Seandainya kamu juga ngulik sepatu-sepatu lari brand lokal. Jadi untuk harga 600.000 sepatu brand lokal itu bisa banyak banget opsinya dengan segala variasinya, speknya. Tinggal lu kulik aja, you name it lah. Ada Ortus, ada Spotek, ada Specs, ada Unert, 910, you name it lah, banyak. Jadi tinggal dikulik aja. Tapi kalau kamu ngerasa gue butuh sepatu yang pasti aja brandnya, yang gak aneh-aneh, yang jelas rapi kualitasnya, ya brand legend ini bisa kamu pertimbangin sih. Oke, gitu aja cuy konten review sepatu sok tahu dari Lariwe Digital Media. Support kita dong cuy. Ya minimal video ini lo like lah kalau emang lo suka ya. Tapi kalau emang lo nggak suka, ngerasa video ini kurang banget, ya dislike juga nggak apa-apa sih. Jangan gitu banget lah. Bantu dong buat subscribe channel kita biar kita terus tumbuh berkembang, biar kita juga bisa memberikan informasi-informasi sepatu lari yang mungkin nggak kepikiran gitu. Maksudnya siapa sih orang yang ke sport station terus bener-bener nyari sepatu lari di sana? Kayaknya jarang sih. Karena di sana lebih cenderung orang nyari ya last piece, diskon yang besar. Padahal di sana ada treasure di mana brand-brand besar kayak Diadora gini justru ada sepatu larinya cuy, dan variasinya banyak. Ada yang carbon plate juga cuy, kalau lo tahu. Juga komen kalau misalnya kamu bang gue udah make Diadora juga nih tapi yang seri ini nih, atau dengan budget 600 kayaknya mending beli ini deh bang. Nggak apa-apa, tulis aja semua opini kamu di kolom komentar. Again, biar orang-orang lain yang mungkin juga baru mulai belajar lari itu bisa terinfo, bisa tahu informasi yang tidak bias, informasi yang lengkap,
untuk sepatu lari pertama mereka, dan akhirnya mereka bisa mulai hidup lebih sehat. Dan jangan lupa di-share videonya ya, biar kita bisa lebih luas memberikan informasi. So itu dia episode kali ini dari Diadora Parco, brand legend Itali yang tentunya familiar buat anak 90-an, AS Roma cuy. Dan sampai ketemu di episode review sepatu lari sok tahu selanjutnya. Bye.